Guys, belakangan ini kita lagi rame kasusnya pajak hiburan ya, pajak, hiburan ini pajak daerah sih ya, bukan pajaknya negara, gue juga kurang paham. Antara ada kenaikan pajak 40% sampai 75% ya. Ini di luar PPh badan ya, di luar PPh, negara, ini adalah pajak daerahnya. Kita baca aja deh ya, ini dari Hotman Paris ya, gue langsung share informasi dari Hotman Paris, karena gue juga baru tahu sebenarnya. Gue tahu sih kasusnya, cuman gue nggak gitu ngikutin ya, karena kita kan mainnya di pajak nasional, kita nggak main di pajak daerah ya. Jadi ini kabarnya dari Hotman Paris, CNN Indonesia ya, DKI resmi naikkan pajak hiburan menjadi 40%. Mari kita lihat di caption-nya. Di DKI, jika pengusaha hiburan adalah perusahaan akan bayar pajak hiburan ke Pemda 40%, tambah pajak penghasilan ke pemerintah pusat 22%, atau total 62% pajak. Oke. Jadi mohon maaf nih ya, ini agak sedikit keliru. Jadi bukannya gue mau nyalain ya, tetapi ada sedikit keliru. Pajak Pemda atau pajak hiburan itu dikenakan kepada si customer, Bos, ya, bukan si pengusaha. Jadi mohon maaf nih ya, bukan pengusaha yang bayar, tetapi eee, dibayar oleh si si siapa namanya, si pelanggan atau customer ya, sehingga dipungut oleh si pengusaha 40%, kemudian disetorkan ke Pemda, gitu ya. Nah, jadi sedangkan yang dibayar oleh si pengusaha adalah PPh. Nah, PPh-nya 22% itu betul, ya, 22% itu kalau dia punya omset lebih dari 50 M, kalau di bawah 50 M ada sedikit sedikit, keringanan sedikitlah. Jadi bukan total pajak 62% bukan, tetapi 40% itu diambil dari si customer, sedangkan si pengusaha bayar 22% pajak pemerintah. Oke? Itu yang gue tangkap. Jika pengusaha perorangan, maka pajak hiburan 40% dan PPh 35%. Nah, ini juga sedikit keliru, mohon maaf ya. 40% adalah pajak yang diambil dari dibebankan kepada siapa, customer customer, jadi harga sekian ditambah 40%. Nah, 40% ini seperti PPN gitu ya, seperti PPN 40% dipungut daripada customer, sedangkan si pribadi bayar 35% itu betul kalau penghasilan dia di atas 5 miliar. Nah, kalau seperti Hotman Paris ya iyalah, tapi kalau kita-kita, ya paling 5%, 25, 30, 35 ya. Jadi ada levelnya. Total 75%, enggak gitu juga ya, mohon maaf nih Pak Hotman. Jadi 40% itu ditanggung oleh si customer, yang ditanggung oleh orang pribadi itu adalah 35%, tetapi enggak 35 juga ya, kalau, di bawah 5 M penghasilannya, enggak 35. Kemudian dia mempertanyakan, "Gimana dengan sewa? Gimana upah karyawan?" "Ya bangkrut lah ya, ada apa negaraku ini? Mau kiamat bisnis," katanya. "Mijit kaki di spa kena pajak 40% dan PPh pajak penghasilan 22%. Kalau perorangan PPh 35%, ditambah pajak hiburan 40%. Investasi tambang triliunan pajak, cuma PPh 22%. Tidak ada yang 40%. Kenapa pengusaha kecil jadi korban dan terancam PHK besar-besaran?" Mohon maaf nih Pak Hotman ya, kalau omset 5 M, kalau penghasilan 5 M mah udah bukan pengusaha kecil lagi ya. Eee, tetapi anyway, gue termasuk orang yang sependapat dengan ini teman-teman ya. Gue termasuk sependapat dengan kasusnya ini, kalau memang betul begitu kasusnya, gue sendiri tidak gitu ngikutin kasusnya, tetapi intinya ada kenaikan pajak hiburan dari 40%, ke 75% ya. Jadi antara 40 sampai 75% kenaikan pajak hiburan. Jadi kalau lu, main-main ke spa gitu ya, atau pijit minus-minus gitu ya, maka itu kena pajaknya bisa 40%, bisa 75%, itu tinggi sekali teman-teman, yang gila banget itu. Kalau PPN aja itu cuman 11%. Pajak restoran itu cuman 10% gitu ya. Sedangkan ini bisa sampai 40 sampai 75%. Eee, walaupun ini adalah industri hiburan yang dinikmati oleh orang-orang mungkin kalangan menengah ke atas ya, tetapi menurut gua sangat tidak pantas dan tidak etis ya dinaikkan sampai segitu tingginya gitu ya. Itu pendapat gua sih ya. Jadi pendapat gua pribadi nih guys ya, lagi-lagi dan lagi-lagi ya pejabat. Pejabat negara, penguasa gitu ya, membuat aturan suka-suka dia, gitu ya. Ini pejabat nih ya. Jadi aturan itu ketika dibuat, menurut gua nih, haruslah mempertimbangkan banyak hal gitu ya, terutama masyarakat itu sendiri, masyarakat yang dilayani oleh pemerintah. Itu yang mesti dipertimbangkan gitu ya. Ini dia naikin pajak sampai ini Pemda ya, 40%, 75%.
Dasar pertimbangannya apa? Dasarnya apa? Sampai hari ini kita belum dengar ya, gua nggak tahu apa sudah ada atau belum, kita belum dengar bagaimana, pembelaan atau tanggapan dari pemerintah. Apa dasar pertimbangan dia mau naikin pajak setinggi itu gitu ya. Kenapa sih lu nggak sampaikan ke masyarakat sebelum aturan dibuat gitu ya. Sebelum aturan dibuat, lu mesti sudah sampaikan gitu ya. Bukan setelah aturannya dibuat, jangan tunggu bukan setelah masyarakat sudah resah, sudah marah, sudah rame, sudah viral, barulah aturannya direview. Aduh ya, harusnya aturan direview sebelum dibuat aturannya, gitu loh. Pejabat pejabat. Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, nggak bisa bobot apa-apa juga ya, cuma bisa kalau nggak salah dia sebutkan bahwa di Twitter atau Instagram-nya ya bahwa, ya kita terbuka untuk diskusi gitu ya. Lah, kenapa diskusi sekarang ketika aturan dibuat? Diskusi itu sebelum aturan dibuat Bos, bukan setelah aturan dibuat. Kalau aturan sudah dibuat, ya langkah-langkah hukum, bukan langkah diskusi lagi. Jadi teman-teman ya, orang sehebat sekaliber Hotman Paris aja, yang pengacara hebat, pengacara kondang gitu ya, dia kan bisa aja menempuh jalur hukum dong. Seorang pengacara seperti Hotman Paris pasti ngerti dong hukum, dia bisa menempuh jalur hukum resmi, oke? Contohnya dia menggugat ke Mahkamah Konstitusi, contohnya gitu ya. Tapi kenapa dia nggak mau? Kenapa dia tidak menempuh upaya hukum yang legal, yang resmi? Kenapa dia lebih memilih jalur yang no viral, no justice? Kenapa dia lebih memilih memviralkan aja ini kasus, gitu ya? Menurut gua teman-teman ya, ya mungkin karena udah nggak percaya, udah lelah gitu ya, udah bingung gitu ya, kok bisa ada aturan seperti ini? Gitu loh. Dia kan salah satu pengusaha hiburan Kong, ya kan? Pak Hotman salah satu pengusaha hiburan, Inul Daratista yang lagi rame juga kan, dia juga seorang pengusaha hiburan. Kenapa mereka ini tidak diajak ngobrol sebelumnya? Kenapa mereka ini tidak diajak diundang mungkin ke DPR atau ke pemerintah untuk membahas ini? Sekarang aturan yang dibikin mereka kaget, mereka syok, mereka ramein di viral, gitu loh. Bahkan orang sekaliber Hotman Paris udah nggak percaya dengan jalur hukum, lebih memilih jalur viral, gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat atensi dari kantor pusat gitu loh ya. Pajak 40%, 75%. Aduh, otaknya kemana nih orang-orang yang bikin aturan nih ya? Gua nggak ngerti deh mereka ini, bagaimana sih pola pikir mereka itu? Aduh, terlepas dari mungkin dia berargumen ini industri hiburan lah, yang datang orang kelas menengah ke atas dan sebagainya sebagainya. Tapi kita, gue dengar juga ya di channel-nya orang lain juga YouTube ya, bahwa pajak hiburan tuh nggak setinggi itu di negara lain, negara Malaysia, Thailand, Filipina, negara lain tuh jauh lebih rendah pajaknya. Bahkan di Malaysia katanya 5% atau 12% gitu deh, rendah pajaknya. Dengan pajak yang rendah, turisnya masuk, turisnya rame, devisanya masuk gitu loh. Kita ini mau apa sebenarnya negara kita ini sebenarnya. Jadi, aduh, gue sih pendapat gue nih teman-teman ya, pejabat itu harus berhenti sewenang-wenang. Berhenti. Berhentilah membuat aturan yang merugikan masyarakat, tetapi lu nggak bicarakan dahulu dengan para pelaku-pelaku usahanya gitu loh ya. Minimal kan lu mesti ajak mereka bicara, ngobrolin dulu, apa sih pendapat lu, apa sih pendapat mereka, dibahas, ditemukan sebuah solusi gitu loh. Jangan lu tembak langsung bikin aturan suka-suka lu para pejabat ya. Kemudian sudah viral, masyarakatnya ngamuk, baru di-review. Nanti muncul tuh pahlawan-pahlawan kesiangan tuh, seolah-olah mau membantu, seolah-olah mau meringankan aturannya, padahal dia juga pejabatnya. Aduh. Jadi teman-teman, gue sih terus terang gue berdiri bersama rakyat ya, bersama Pak Hotman Paris juga, bersama Inul Daratista dan teman-teman semua ya. Gua adalah salah satu orang yang tidak tidak setuju bahwa aturan tuh dibikin semena-mena, aturan tuh dibikin sewenang-wenang, aturan tuh dibikin tanpa direview yang sudah mateng gitu loh. Yang akhirnya menyebabkan masyarakatnya rame, ribut, menyebabkan masyarakat tuh viral, lebih memilih jalur viral daripada jalur hukum yang resmi gitu loh. Ini efeknya berat Bos, efeknya itu bisa ke pengusaha kena, karyawannya apalagi kena ya. Apakah lu kira pengusaha itu akan, menerima begitu saja? Enggak. Pengusaha itu akan memilih berbagai cara. Contohnya, omsetnya nggak dilaporkan lah, nanti ketika ketahuan jadi objek pemerasan lah oleh si oknum, ya kan? Jadi kan pengusaha pasti begitu. Kalau dia nggak sanggup bayar sewa, dia nggak sanggup bayar, listrik, air, dan sebagainya, dia tidak sanggup bayar, maka yang akan dilakukan adalah dia mengurangi omset. Artinya dia tidak melaporkan omset yang sebenarnya.
omsetnya 10 dia lapor cuman 5 gitu. Begitu ketahuan, terjadilah pemerasan oleh oknum. Ini hal yang biasa jadi teman-teman ya, dalam dunia dunia pajak ya. Nah itu, jadi pengusaha bukannya akan patuh, tetapi malah ngelawan. Ngelawan mungkin dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah begitu ditangkap akan jadi objek pemerasan. Jadi lingkaran setan lagi gitu guys ya. Dan lama-lama rakyat bisa ngamuk Bos, ya. Rakyat bisa ngamuk, bisa bahaya, ya. Pejabat yang sewenang-wenang itu berpikir mereka tuh bisa suka-suka dia seterusnya gitu, enggak juga ya. Akan tiba waktunya teman-teman ya, dunia bisa berputar, ya. Yang di atas bisa di bawah, yang di bawah bisa makin ke bawah. Bercanda ya, yang di bawah bisa naik ke atas gitu ya. Gitu. Jadi, terus terang gua sangat tidak respect dengan pejabat-pejabat yang sewenang-wenang ya, suka-suka hati ya dia bikin aturan ya, akhirnya rakyatnya ngamuk, rakyatnya viral, baru deh aturan di-review ya. Harus dikurang-kurangin cara-cara seperti ini ya, bikin aturan tuh harusnya diajaklah masyarakat tuh ngobrol, diajaklah para pelaku usaha tuh ngobrol, nanti yang bagaimana sih yang benar, ada solusinya, ada jalan keluarnya gitu loh ya. Jangan sampai jadi viral, Hotman Paris saja nggak memilih jalur hukum, lebih memilih jalur no viral no justice. Gimana kita-kita? Gimana orang-orang kayak gue yang nggak punya power seperti Pak Hotman gitu ya. Ya gue juga sama, pakai jalur viral ya, jalur no viral no justice teman-teman ya. Oke guys, itu aja teman-teman ya pendapat gue. Semoga segera bisa terselesaikan masalah ini ya. Semoga Pak Hotman juga bisa lancar-lancar terus bisnisnya ya. Oke, teman-teman semoga terbantu.